Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrahan Fadila Solihin. Di sini saya bersama rekan saya, Herika Adini Putri dan juga Bara Satya Pratama dari jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi, Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University. Kami di sini akan membuat antena microstrip dengan frekuensi 2, GHz. Langsung saja untuk langkah pertamanya yaitu kita buka aplikasi CST Studio Suite-nya, kemudian kita ke New Template. Kemudian kita ke micro and RF or optical, kita pilih antena, kita next, kita pilih planar, patch, slot, ATC, kita next lagi. Di sini kita pilih time domain. Nah, untuk satuannya kita pilih milimeter sama gigahertz. Kita next. Nah, di sini kita akan memakai frekuensinya itu 2,3 sampai 2,5 karena kita akan mengambil nilai tengahnya itu 2,4. Kemudian ini kita checklist semua untuk melihat serta memonitor eh, parameter-parameter yang ada pada antenanya. Kemudian di sini kita klik next dan untuk namanya itu bebas. Di sini saya akan memberi nama antena eh, microstrip 2,4 GHz. Kita klik finish. Oke, setelah kita klik finish, maka dia akan muncul lembar kerjanya. Untuk langkah pertama-tama itu kita akan memasukkan parameter-parameternya terlebih dahulu. Dimulai dari W dengan nilai yaitu 38 dengan keterangan yaitu lebar patch. Kemudian ada G, pada L, kemudian dengan nilai 28,92, ini panjang patch. Kemudian ada WG dengan nilai 47,6 dengan keterangan yaitu lebar ground plane. Kemudian dilanjutkan dengan LG dengan nilai 39,142 dengan keterangan panjang ground plane. Kemudian ada yang namanya WF dengan nilai yaitu 1,4. Ini lebar free line. Maaf, lebar feed line. Untuk pencatuannya. Kemudian ada yang namanya LF. Itu sepanjang 7,12 panjang feed line. Kemudian ada yang namanya H, ketebal dengan nilai yaitu 1,6 ketebalan substrat. Kemudian ada yang namanya T dengan nilai 0,00 maaf 0355 maaf 335, itu dengan keterangan ketebalan konduktor. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah kita memasukkan semua parameternya itu kita akan membuat yang pertama itu ground plane terlebih dahulu. Kita ke menu modeling, kemudian kita klik brick dan di sini kita klik tombol escape secara acak aja. Nah, nanti dia akan memunculkan menu pop-up seperti ini. Di sini kita akan tulis yaitu ground plane dengan nilai x min-nya yaitu min WG dibagi 2, nilai max-nya WG dibagi 2. Untuk y min-nya sendiri itu kita masukkan nilai LG-nya. Untuk z min-nya kita masukkan nilai T. Kemudian kita preview terlebih dahulu. Nah, ntar dia akan seperti ini.
Kemudian kita klik komponennya, kita pilih dulu komponennya, kita load from library, di sini kita pilih Cooper, oh maaf, Cooper yang ini bebas, boleh yang annealed atau pure. Di sini saya akan memilih annealed, kita load, oke. Di sini namanya itu ground plan. Kita klik oke. Oke, setelah jadi dia akan seperti ini, akan tampak seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya substrat. Sama seperti tadi, kita masukkan parameter-parameternya. Untuk parameter xmin dan ymin itu kita samakan dengan parameter dari ground plan, dikarenakan bentuknya sama untuk di kedua bagian itu ya. Itu kita masukkan wg dibagi 2, untuk xmax-nya wg dibagi 2, untuk ymin-nya itu masih tetap lj, untuk zmin-nya itu t, sedangkan zmax-nya itu tuh t plus h. Kemudian satu Cooper ini kita ganti jadi ini kita ganti jadi fr4 yang lossy. Kita klik load. Oke, bisa kita preview terlebih dahulu. Aduh, maaf. Seperti ini nanti dia akan membentuknya. Bisa kita lihat di situ ada ruang karena kita masukkan nilai di tiga sisinya. Kita klik OK. Nah, seperti ini nanti akan tampak kalau kita putar untuk ground plan dan juga itunya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya patch, di mana langkahnya tetap sama seperti tadi. Kita akan menulis di sini patch untuk komponen satu, ininya kita pilih copper nail. Untuk ininya kita akan memberi nama minus F dibagi 2, F bagi 2, LS. Maaf, W saja tampaknya. L dan Z-nya itu T. Preview. Oh, nah kalau misalnya kita salah masukkan dia akan seperti ini tampilannya. Dia akan ditaruh di belakang seperti ini. Oleh karena itu kita harus lebih melihat terlebih lebih lanjut lagi di mana kita akan meletakkannya untuk posisi dari eh, semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Yeminnya itu bisa kita atur juga dengan
Kemudian kita masukkan seluruh nilai-nilainya seperti yang tadi itu. Yang pertama ada x min-nya itu min w bagi 2, x max-nya w bagi 2 untuk y min-nya itu lf, y max-nya itu l tambah lf, untuk z min-nya itu tuh t tambah h, sedangkan z max-nya itu t tambah h tambah t. Eh, ya mungkin segitu. Kemudian kita preview. Untuk komponennya dimasuk ke komponen satu dan materialnya masih pakai Cooper. Kita oke saja kalau sudah. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya fit line. Dengan x min-nya itu panjang fit line-nya. Maaf, itu lebar fit line yaitu min WF bagi 2. Nah, untuk ininya WF bagi 2. Untuk Y min-nya itu ada LF. Untuk Z min-nya itu ada T tambah H. Z max-nya itu T tambah H tambah T. Oh, oke. Seperti ini untuk semuanya parameter-parameter dari fit line-nya sendiri. Itu kita akan klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya komponen satu kita sudah semuanya sudah ada. Kita tinggal memasukkan yang namanya pick point nanti. Tapi kalau misalkan kita zoom terlebih dahulu, fit line dengan patch itu tidak menyatu. Oleh karena itu kita akan yang namanya boolean antara kedua kedua item tadi. Aduh maaf, kita akan boolean patch dengan substrat. Maaf, dengan fit line. Dan kita klik enter. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Jadi komponennya akan tergabung menjadi satu, yaitu patch, substrat, dan ground plane. Bisa kita lihat di sini. Untuk komponen satunya itu akan terlihat seperti ini. Jika kita zoom out, jika kita zoom in, dia tidak akan terlihat garis di sebelah sini. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan ke menu modeling lagi, kita pick point edges, kemudian kita zoom, ininya kita roll out sedikit, dan yang kita pilih itu yang ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita ke menu home, kita pilih macros, kita pilih solver, kemudian kita pilih ports. Nah, sini kita pilih calculate port extension. Kemudian dia akan muncul menu seperti ini. Langsung saja kita calculate. Dan juga kita construct port from pick face. Nah, setelah selesai kita klik close. Dan kita klik komponen. Maaf, kita zoom out terlebih dahulu. Dan kita geser antenanya. Zoom out lagi. Nah, dia akan ada bagian seperti itu. Langkah selanjutnya itu kita akan meng-start simulation. Nah, seperti yang terlihat di bagian bawah kanan itu dia akan mensimulasikan antena yang telah kita buat tadi, antena microstrip yang telah kita buat. Ini memerlukan waktu beberapa menit, jadi langsung saja saya skip ya. Oke, di sini dia sudah selesai dalam proses simulasinya. Untuk hasilnya bisa kita lihat di 1D result. Di sini kita bisa expand, kemudian kita pilih S parameter. Nah, di sini frekuensi yang kita inginkan itu adalah 2,4. Lebih tepatnya di sini 2,4. Tapi frekuensi kerjanya itu ada di 2,35. Oleh karena itu, jika kita pengen
membuat dia optimal, kita diharuskan untuk menambahkan parameter terbaru, yaitu yang akan kita namakan dengan OP, dengan deskripsi itu optimasi. Untuk OP-nya sendiri yaitu frekuensi yang saat ini 2,3526 kita bagi dengan frekuensi yang ingin kita capai yaitu 2,4. Nah, kemudian setelah itu masing-masing dari ininya itu kita kali dengan OP. Oke. Itu kita delete saja hasilnya karena akan kita rubah kembali. OP, 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 OP. Nah, yang kita kalikan dengan optimasi itu hanya sampai panjang feed line. Untuk ketebalan substrat dan ketebalan konduktor itu tidak kita kalikan. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Kemudian uh, kita diharuskan untuk sebentar. Oke, selesai. Kita diharuskan untuk start simulasi kembali atau bisa juga setup solver. Tapi kita akan start simulasi kembali. Oke, setelah kita optimasi, kita kembali cek parameternya dan di sini parameternya sudah bergeser mendekati frekuensi yang kita inginkan, yaitu di sini dia sudah berada di frekuensi 2,3988. Untuk frekuensi yang lain bisa kita lihat di sini seperti VSWR sudah sama, sudah mencapai titik yaitu 1,004848. Itu tuh mendekati nilai VSWR yang sangat sempurna dikarenakan nilai VSWR itu rentangnya dari 1 hingga 2. Itu adalah nilai VSWR yang ada pada antena pada umumnya. Sedangkan untuk mendekati nilai 1 itu sangat mustahil dan di sini kita mendapatkan nilai yang hampir sangat mendekati 1. Mungkin sekian untuk proses pembuatan antena microstrip. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.